Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Semoga adik-adik hari ini sehat semua. Jangan lupa ya, kita pakai masker. Masker, kita mencuci tangan, kita menjaga jarak, kita menjauhi kerumunan, kita mengurangi mobilitas supaya adik-adik tetap sehat. Yuk, kita bersama-sama mengikuti ibadah anak online. Ibadah ini akan kita awali dengan pujian I love you Jesus. Kita akan awali ibadah kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk, semuanya melipat tangan, tulus menghantarkan. Bapa di dalam surga, bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sepanjang hari Tuhan telah memelihara kehidupan kami. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan, sehingga pada saat ini Engkau tetap memberikan kesehatan kepada kami semua. Tuhan, hari ini kami akan mengikuti ibadah anak. Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan nanti dengan baik. Dan kami boleh memuji nama Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Semua ini kami serahkan Tuhan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian Sungai Sukacitaku. Angkat sukacita, Rohan pada dalamku.
selamat hari Minggu semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya, walaupun kita harus bersekolah minggu melalui via daring begitu ya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama Kak Yema hantarkan dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah. Biarlah pada pagi yang indah ini kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami dengarkan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Bapak, amin. Nah, hari ini kita punya tema tentang ingat dan ceritakanlah. Nah, pada hari ini ayatnya terambil dari Mazmur 48 ayat 1 sampai dengan selesai. Sama-sama kita buka ya. Mazmur 48 ayat 1 hingga selesai. Ya, ini lumayan panjang ayatnya, jadi kami akan bacakan, nanti adik-adik bisa sambil mendengar. Begini firman Tuhan. Sion kota Allah, nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangatlah terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai adalah girang bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan diri yang sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju demi mereka melihatnya. Mereka tercengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana, mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis, seperti yang telah kita dengar demikian juga. Lihat, di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkan untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di bait-Mu seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menara, perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya supaya kamu dapat menceritakan kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Amin. Wah, apa ya Mbak ya? Ini kok ceritanya kok tentang Sion kota Allah, ini ngapain Mbak? Nah, adik-adik semua, pada hari Minggu ini kita akan belajar tentang mengingat segala kebaikan Tuhan dan menceritakan segala perbuatannya kepada banyak orang. Jadi kita punya tugas nih untuk menceritakan dan mengingat kebaikan Tuhan. Ayat yang Mbak Yima ambil dan kutip yaitu di ayat 15. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Wah, apa nih ya Mbak maksudnya? Begini adik-adik semua. Pada Mazmur 48 ini hendak memperlihatkan kita bahwa sesungguhnya begitu besar kebaikan Allah yang hadir untuk menolong orang-orang yang berada dalam kepungan musuh-musuh. Jadi di ayat 48 ini menceritakan bagaimana sih kebaikan Tuhan itu luar biasa. Allah itu hadir loh untuk kita, untuk sesama kita yang sedang ada masalah, sedang bersedih. Nah, Tuhan Allah tuh hadir melalui kebaikannya. Nah, adik-adik, Kak Yemima punya video. Nanti sebelum kita lanjut, kita lihat ya video apa itu ya. Budi adalah seorang anak yang terkenal cukup cuek dan penyendiri di kelasnya.
Walaupun teman-temannya bermain di dalam ataupun di luar kelas, dia asik dengan dirinya sendiri. Begitu pula ketika ada teman sekelasnya yang sedang mengalami kesulitan. Ia masih tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Budi melihat Nathan, teman sekelasnya, sedang memberikan sebungkus makanan kepada seorang gelandangan yang kelaparan di depan sebuah toko makanan. Ia pun bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau memberikan makanan kepada orang itu, padahal ia bukan anak yang kaya? Dan pertanyaan itu pun terus timbul dalam hatinya, dan Budi mulai ingin tahu lebih dalam lagi tentang Nathan. Keesokan harinya, Budi yang ingin tahu tentang Nathan mulai mengamati keseharian Nathan. Ia pun melihat Nathan mengambil sampah yang tercecer di lorong sekolah dan memasukkannya ke tempat sampah. Menolong guru untuk membawa buku yang terlalu berat, menolong anak kecil untuk menyeberang jalan, bahkan ia menghibur teman yang sedang sedih. Budi mulai heran akan sikap Nathan dan kembali bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau melakukan semua hal itu? Suatu ketika, Budi merasa pusing karena tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan guru kepadanya. Hal itu membuatnya tidak beristirahat saat jam istirahat dimulai. Nathan yang dari kejauhan melihat Budi datang dan membantunya agar dapat mengerti tentang pelajaran itu. Budi yang terheran akan sikap Nathan bertanya kepadanya, mengapa kamu mau menolongku dan orang lain? Bahkan mau membersihkan sampah yang tercecer di lorong sekolah kemarin? Dengan senyum Nathan menjawab, aku teringat akan hal ini, bahwa Tuhan Yesus telah berbuat baik kepadaku. Dia mau mengorbankan dirinya disalibkan, agar aku dapat selamat dari dosa. Ia mau mengampuni dosa-dosaku. Jadi, aku mau berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakan, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga baik kepada mereka. Nah, setelah kita sudah menonton video tadi, kisah tentang siapa ya? Nah, kisah tentang Budi dan Nathan. Budi ini anak yang di video tadi cuek, nggak mau. Kalau ada teman-temannya ya sudah cuek. Nah, sedangkan Nathan ini punya sifat yang baik. Nah, Budi ini penasaran, kok Nathan baik ya? Nah, mungkin adik-adik bisa melihat video tadi, Mbak Imima tarik kesimpulan. Ya, berbuat baik yang benar itu bukan hanya berbuat baik karena mau sesuatu atau mau dapat hadiah, tetapi berbuat baik adalah salah satu cara kita untuk mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, agar orang lain juga turut merasakan kebaikan Tuhan itu. Nah, adik-adik semuanya, pada hari ini kita dapat merefleksikan dari Mazmur 48 ini bahwa sebenarnya menghayati besarnya dan murninya kebaikan tindakan Allah bagi umatnya ini memotivasi dan mewujudkan kebaikan yang seharusnya kita dasari seperti ucapan syukur, seperti yang Mbak Yima bilang di sebelumnya. Jadi Allah mau untuk kita, anak-anaknya, menjadi seseorang yang dapat melakukan kebaikan Tuhan. Dan juga bukan hanya itu, seperti temanya, ingat dan ceritakanlah. Jadi, diingat kebaikan-kebaikan Tuhan, tapi kita juga harus mampu menceritakan kembali kebaikan Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk memberi kebaikan itu dengan tulus. Karena kebaikan itu adalah satu cara untuk mengucap syukur. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan tugas kita adalah untuk menceritakan semua kebaikan Tuhan itu kepada semua orang.
ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, kesulitan dalam kehidupan kita, Tuhan selalu melakukan yang terbaik, menolong kita. Nah, karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita, mari kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Yuk, persembahan kepada Tuhan yang sudah kita siapkan, kita aturkan dengan diiringi pujian, Aku Diberkati. Yuk kita menyanyikan pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus